Baik, selamat siang semuanya. Selamat datang di Serial Training Management Jepang STMJ Susu Telur Madu Jahe agar kita dapat energi untuk meningkatkan kemampuan sebagai manusia demi masuk surga. Ya. Sebenarnya itu untuk QE versi pertama itu sudah selesai. Jadi sekarang serial yang baru ya. Jadi hari ini itu ya versi satu lagi ya. Nah, kita belajar hari ini adalah Yogo Hozen atau Preventive Maintenance. Ya, biasa disingkat PM gitu ya. Ya, mungkin ada yang tahu sudah tahu. Dan sebenarnya kalau mesin atau itu ya, kalau press atau injection itu pakai itu ya, pakai mold atau dice gitu ya. Itu ada penuaan ya, mesin juga, dice, jig juga ada penuaan. Jadi kita harus memikirkan kapan dia sampai tua, dan saking tua dari titik tertentu tentu saja hasil produksi menjadi NG ya kan. Jadi untuk QA ya, quality assurance sangat tidak bisa terpisah sama dari PM, Preventive Maintenance ya. Jadi untuk Preventive Maintenance itu sebenarnya yang paling sering dilakukan adalah check sheet ya. Jadi kondisi mesin atau kondisi alat ya, kondisi itu ya, jig atau dice dan mold itu ya, melakukan preventive maintenance. Bukan check sheet ya, check sheet ya. Dan khususnya untuk mold dan dice itu lebih bagus membuat riwayat penggunaan. Jadi berapa kali, berapa shot ya, biasanya itu ya, setiap satu stroke dinyatakan shot. Jadi dice itu atau mold itu sudah pakai sampai berapa shot ya, itu namanya riwayat. Dan setelah berapa shot itu bikin maintenance ya. Maintenance itu gosok-gosok dan membersihkan, atau kalau tempat yang tersempat itu di bersih gimana gitu ya. Jadi yang penting bikin riwayat hidupnya ya, riwayat penggunaannya ya, riwayat hidup yang enggak ya, riwayat penggunaan ya. Dan kalau untuk itu ya, preventive maintenance, kalau itu ya, sedikit lebih detail lagi ya. Kalau pakai grafik ya, ini namanya waktu. Dan ini kondisi, misalnya ini kondisinya 100% oke, dan ini 0%. Dan seperti tadi bilang, itu ada titik tertentu bisa menjadi NG ya kan. Jadi mesin juga, mold juga, dice juga ada penuaan ya, awalnya 100% tapi makin lama makin turun. Kalau udah sampai sini NG kan ya kan. Jadi sebelum sini perlu maintenance, atau misalnya saja ganti parts. Misalnya kalau paling jelas ya itu kan, ada yang naik motor, naik mobil, ganti oli ya kan, ganti sesuatu gitu kan ya. Itu maksudnya begini. Dan sebelum menjadi ini, ganti, kembalikan kondisi 100%, dan turun lagi, dijadikan kondisi 100%. Ya, ini namanya preventive maintenance ya kan. Tentu saja kalau di sekitar sini naikin lagi, boros ya, atau menunggu sampai turun ya bahaya ya kan, bisa menjadi NG ya. Dan untuk penuaan ini sebenarnya grafik ini bisa menjadi begini, penuaannya lebih cepat. Kapan bisa menjadi begini? Kalau pembersihannya tidak bagus atau penggunaannya dipaksain gitu ya kan. Kalau begitu penuaannya lebih cepat. Sebaliknya, kita selalu memperhatikan mesin, dan sebenarnya itu ya, ganti oli atau gimana itu ya tidak terlalu mahal ya.
Ya, jadi perawatannya bagus, penuaannya lebih pelan-pelan lagi, lebih untung. Ya, jadi dan sebenarnya yang paling bagus ya untuk memperlambatkan penuaan, cara yang paling jelas adalah seso. Seso, dan ingat 5S, dalam 5S seso apa? Ya, pembersihan ya. Ya. Nah, pembersihan itu yaitu misalnya sebulan sekali atau 2 bulan sekali melakukan overhaul. Overhaul itu semua sekejap-sekejap dilepas dan betul-betul membersihkan sampai tuntas gitu. Ya, kalau begitu penuaannya lebih lambat. Nah, waktu itu pun bisa tahu, oh ini sudah tua, oh lebih bagus ganti atau sebagainya. Ya. Jadi sebenarnya untuk jamin quality assurance, ya harus kita melakukan preventive maintenance. Ya, kita bisa dapat uang karena mesinnya sehat. Ya, jangan paksain mesin, jangan bilang itu, Bapak itu mesinnya tua, tolong ganti. Wow, silakan ganti, tapi potong gaji saya, gaji Anda mau nggak? Ya kan, untuk ganti mesinnya butuh uang kok, ya. Jadi sebenarnya saya sering bilang ya, pabrik yang paling untungnya besar, pabrik yang untungnya besar itu pabrik seperti apa? Pabrik yang menggunakan mesin yang lama, tapi karena preventif maintenance-nya bagus, kondisi mesinnya walaupun tua, tapi sangat bagus gitu. Ya. Saya ada teman, dia naik mobil tahun 90-an, tapi kondisi mobilnya sangat bagus karena dia pecinta mobil, dan setiap kali kalau ada sesuatu yang abnormal ya, langsung ganti skuca dan tentu saja sering-sering cuci mobil. Ya, ya lebih, kalau mesin di pabrik Anda harus lebih dari itu, ya kan, karena kondisi mesin pabrik Anda sangat tergantung untuk customer ya, atau pengguna ya. Jadi coba memikirkan preventive maintenance ya. Nah, ya maaf ya setiap kali ya beli bukunya ya, dan tolong jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih.